Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan program Alkitab Menyapa. Nah, hari ini pembahasan kita sampai kepada Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Nah, saudara, di ayat 9 itu tercatat demikian: terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tentu saja yang dimaksud dengan terang yang sesungguhnya di sini itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Yohanes mencatat kalimat terang yang sesungguhnya, maka secara tidak langsung itu memberitahukan kepada saudara dan saya tentang keberadaan terang yang tidak sesungguhnya, terang yang tidak benar, atau terang yang palsu. Nah, kalau kita belajar tentang sejarah kitab suci dari PL sampai PB, Maleakhi sampai kitab Matius, saudara, itu ada rentang waktu 400 tahun. Dan selama itu telah muncul beberapa tokoh yang mengaku diri atau diaku oleh orang lain sebagai Mesias, sebagai terang tersebut. Tetapi ternyata mereka adalah terang-terang yang palsu, yang tidak sesungguhnya dan yang tidak benar. Nah, Paulus di dalam salah satu suratnya juga mengatakan demikian, bahwa rasul palsu akan muncul. Dan rasul-rasul ini itu memberitakan Yesus yang lain dari yang dia beritakan. Paulus mengatakan, hal ini tidak usah mengherankan kamu sekalian. Mengapa kita tidak boleh heran? Karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saudara bisa bayangkan, kalau iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, betapa mudahnya bagi dia untuk menyamar sebagai rasul-rasul yang terang. Betapa mudahnya bagi iblis untuk menyamar sebagai pendeta-pendeta terang, sebagai orang-orang Kristen terang. Sangat mudah sekali bagi iblis. Dan itu tidak boleh mengherankan kita, tetapi mengharuskan saudara dan saya untuk menjadi waspada menghadapi keberadaan mereka. Saudara-saudara, perlu ditegaskan, meskipun mereka menyamar, iblis bisa menyamar sebagai pendeta, rasul, orang Kristen yang terang, tetapi ujung dari ajakan mereka itu adalah membawa kepada kegelapan dan kepada kematian. Sedangkan Yesus yang adalah terang yang sesungguhnya itu membawa kepada keselamatan. Nah, saudara, keberadaan terang palsu, keberadaan rasul palsu itu tetap ada sampai dengan saat ini, karena Kristus sudah menubuatkan akan keberadaan mereka sejak dari kemunculannya Kristus pertama kali di dalam pengajaran-pengajarannya. Apalagi kita hidup di dalam zaman di mana teknologi itu sudah mutakhir. Seluruh keterangan apapun yang kita butuhkan bisa kita akses melalui internet. Karena itu, yang menjadi catatan untuk saudara dan saya adalah bertanggung jawab mencari sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang dapat dipercaya, yang isinya itu tidak menyesatkan. Nah, saudara, untuk bisa mendapatkan hal seperti ini, saudara dan saya perlu mendorong diri untuk mempelajari kitab suci dengan lebih baik lagi. Sebab jika tidak, maka kita akan jatuh di dalam kesesatan. Bahkan tidak mungkin itu akan menjerumuskan kita ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Nah, saudara, keberadaan kitab suci, keberadaan Kristus Yesus yang adalah terang yang sesungguhnya, yang adalah firman yang sesungguhnya, itu menuntut dua respon. Menuntut respon dari para pendengarnya. Di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11,
itu dikatakan adanya orang-orang yang menolak keberadaan terang tersebut. Menolak pengajaran Yesus Kristus. Mengapa mereka bisa menolak? Karena mereka memiliki pemahaman yang salah tentang Mesias. Memiliki pemahaman yang salah tentang terang itu. Memiliki konsep yang salah tentang keselamatan. Dan konsep-konsep yang seperti itu terus akan selalu ada sampai dengan hari ini. Adanya banyak orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam diri mereka secara pribadi, dikarenakan mereka memiliki konsep yang salah, baik tentang Mesias, Juru Selamat, baik tentang dosa, tentang keselamatan. Itu sebabnya mereka menolak keberadaan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi Kitab Suci menambahkan, barang siapa yang menerima Dia, maka Kristus akan mengangkat mereka sebagai anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nah, saudara, ayat 12 di sini terdapat kata menerima dan kata percaya. Dua kata ini sebetulnya memiliki pengertian yang sama dan itu tercatat di dalam bentuk sebagai kata kerja. Saudara, artinya iman atau kepercayaan saudara adalah sesuatu yang bersifat aktif dan bisa ditumbuhkan terus-menerus. Petrus mengatakan kepada kita, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi, saudara-saudara, jikalau saudara dan saya sudah mengaku percaya kepada Kristus, maka kita akan diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Persoalannya adalah kita tidak boleh berhenti kepada kepercayaan itu sendiri. Sebaliknya kita harus menumbuhkan, mendorong iman kita untuk semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.